Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwan semuanya, rekan-rekan yang saya muliakan, saya banggakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli halin. Kita berkumpul di kesempatan kali ini. Sedikit banyaknya kita berusaha untuk mengambil fawaid. Dulu zaman Nabi SAW, beliau memanfaatkan momen-momen tertentu untuk menghibur para sahabatnya, baik dengan urusan akhiratnya lebih utama lagi. Ya, demikian pula masalah memberikan semangat untuk mencari maisha untuk keluarganya. Satu hal yang kita pahami bahwasanya di roda kehidupan kita ini masing-masing kita punya masalah. Ya Mas ya, khususnya Pak Deh, semua kita punya masalah ya. Besar kecilnya tergantung dengan bobot keimanan kita masing-masing. Intinya semakin besar keimanan kita, maka semakin besar pula masalah yang Allah timbulkan. Allah ingin lihat, ingin Allah uji kita ini benar-benar beriman atau tidak. Seorang bos punya masalah dengan karyawan. Demikian pun sebaliknya, seorang guru punya masalah dengan muridnya. Demikian pun sebaliknya. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dari masalah itu. Apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, yang perlu dihindari adalah kita yang khusus sudah mengaji ini, yang sudah belajar ini, belajar agama hak ini, jangan sama sekali yang namanya main fisik. Malu kita ya kawan. Seorang ahli sunnah yang sudah ngaji, yang memelihara sunnah Nabi, jenggotnya Masya Allah, zahirnya dipelihara sunnah-sunnahnya. Apapun masalah yang kita hadapi, poinnya adalah jangan pernah main fisik, main pukul, main nampar. Apalagi yang ditampar adalah seorang da'i, seorang yang Masya Allah kita paham betul dengan Allah memuliakan para penuntut ilmu itu. Allah memuliakan para pecinta ilmu itu. Jadi seorang mukmin yang arif itu, ketika ada masalah yang patut dihindari, jangan sama sekali main pukul. Sedih kita ya Pak. Ya, kalau dilihat oleh kaum muslimin, ini akan mencemari nama baik dakwah sunnah. Namun ketika kita dihadapkan dengan masalah seperti itu, kita tidak tahu nantinya, atau ya Cikgu, Mas Andi, atau Mas Anton dan kawan-kawan semuanya menghadapi masalah di lapangan, kita menampar murid kita, atau kita dihajar oleh sama murid kita, memaafkan itu jauh lebih baik. Ya, memaafkan itu jauh lebih baik. Kenapa demikian? Orang yang memaafkan itu ciri dia orang yang bertakwa. Sebutkan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Berlarilah kalian mencari ampunan Allah. Segeralah kalian mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan surga sudah aku siapkan seluas langit dan seluas bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa itu jawabannya di oleh Allah apa? Sebutkan oleh Allah, alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra wal kadzibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu orang yang bertakwa itu. Ketika mereka lapang, atau bahasa kitanya mau sedekah, tidak harus menunggu kaya raya. Sempit maupun lapang, tetap kita sisihkan sedikit banyaknya untuk di jalan Allah. Itu orang yang bertakwa. Ya. Kalau nunggu kaya, siapa yang menjamin kita akan kaya? Jadi harus sempit atau lapang, kita tetap sisihkan sedikit banyaknya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal kadzibin al-ghaidh,
Ini dia. Ketika ada masalah, orang yang bertakwa itu adalah wal kadzibinil ghaib. Menahan amarah. Ya, kita kan banyak macam tuh. Istri yang kita sayangi, anak yang sayangi, ada masalah dengan kita, tapi memaafkannya itu wala afina 'anin nas. Jadi kita nahan amarah. Setelah menahan amarah, kemudian kita memaafkan dia. Itu jauh lebih utama. Menahan amarah memang perkara yang sangat sulit. Intinya, apapun masalah yang kita hadapi dalam ayat tersebut, sebesar apapun jangan sama sekali memukul. Main kaki, main tangan. Ini cukuplah seseorang dikatakan dia tidak bertakwa, atau cukuplah dikatakan orang yang melakukan seperti itu adalah orang yang melakukan dosa. Bisa dikatakan dosa besar. Merendahkan seorang kaum muslimin itu tidak dibenarkan. Apalagi sampai memukul, yang dipukul oleh seorang dai misalnya, atau yang dipukul adalah karyawan kita, atau yang dipukul itu anak murid kita. Pertanyaannya, apakah dengan cara memukul masalah selesai? Tidak. Justru malah menambah rumit masalah, tambah rumit masalahnya. Nanti dibawa karena hukum dan seterusnya. Memang boleh ya secara syariat, kalau kita dipukul oleh orang, bolehkah kita membalas? Boleh. Sangat dibolehkan. Kalau tidak salah dalam sebuah ayat, wa jazaa'un sayyi'ah sayyi'atun misluha. Keburukan yang dilakukan sama kita, maka dibalas dengan keburukan yang semisal. Kalau kita dipukul orang, balas pukul. Tapi lanjutan dari ayat itu kalau tidak salah, atau dalam hadis wa ya'fu wa yasfahu, maafkan atau legowo atau tahan amarah. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun. Ya, jadi digandengkan dengan memaaf, berlapang dada, menahan amarah, kemudian Allah gandengkan dengan Allah Ghafurur Rahim. Ini menunjukkan pahala yang begitu besar bagi orang yang memaafkan. Ya, pahalanya tidak terbatas. Jadi orang yang menahan amarah dan memaafkan itu derajatnya lebih tinggi dari sabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu tidak ada batasnya. Nah, seorang itu dikatakan sabar itu kapan? Tatkala dia dipukul dulu, kemudian sebelum dia sabar, dia pasti menahan. Maka ya rentetan yang pertama, sebelum dia sabar, dia tahan dulu amarahnya. Setelah itu dia baru memaafkan. Setelah itu dia sabar. Sabar artinya tidak membalas dengan perbuatan dia. Jadi sabar itu tingkatan ketiga dari kita menghadapi sebuah permasalahan. Ya. Berlapang dada, menerima, kemudian kita memaafkan kesalahan orang lain. Dia memang salah sama kita maafkan. Kemudian setelah itu kita sabar. Ya. Subhanallah ikhwan ya. Sebuah penutup mungkin seingat saya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, masih ingat enggak kisahnya Ummul Mukminin Aisyah dituduh berzina? Masih ingat? Dan Nabi SAW pun juga terpukul. Sampai-sampai Nabi SAW tidak mau bicara sama Ummul Mukminin Aisyah berbulan-bulan lamanya. Istri mana yang tidak merasakan kesedihan? Nah, ternyata orang yang melebarkan atau menyiarkan tuduhan dusta itu adalah seorang yang dibantu oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau nggak salah sahabat nama beliau adalah Mitsah Al-Usas. Ada 3 sahabat waktu itu. Hasan bin Sabit, seorang penyair Rasulullah SAW. Yang ketiganya saya lupa saya. Nah, Mitsah ini dari kecil
dibiayain makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala anak beliau Aisyah dituduh melakukan zina, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau bersumpah demi Allah, itu mitsah, saya tidak akan lagi nafkahi dia, tidak akan bantu dia lagi. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur para sahabatnya. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Wahai sahabat Abu Bakar, bahasa kitanya, dulu orang yang telah engkau bantu semasa hidupnya, gara-gara dia menyebarkan tuduhan dusta, punya masalah denganmu karena dia menuduh anakmu, engkau nggak mau lagi menafkahinya, jangan begitu, kata Allah. Sekarang tetap engkau bantu. Tidakkah Allah ingin mengampuni dirimu? Maka kata Abu Bakar, balla wallahi, demi Allah, kata beliau, demi Allah, sungguh saya suka, saya ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya atas apa yang aku lakukan sama mitsah ini. Akhirnya mitsah ini tetap disantuni, dibantu biaya hidupnya oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa contoh suri tauladan. Sebesar apapun masalahnya, masalah besar ya. Orang tua mana ya coba ridho anaknya dituduh macam-macam? Iya. Itu hanya sebatas dituduh. Apalagi kalau sampai dilecehkan, dipukul, dihinakan. Tentu tidak akan ada orang tua yang ridho anaknya diperlakukan seperti itu. Tapi ada pahala yang Allah janjikan, orang yang mau menahan sabarnya, memaafkannya, Allah berikan pahala setinggi-tingginya, Allah ampuni dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia ini adalah orang yang bertakwa. Wabillahi taufik, demikian ikhwan ya, semoga jadi renungan bagi kita semua ya, pelajaran. Kita yang sudah mengaji lebih hati-hati lagi. Intinya poinnya apa ikhwan? Sebesar apapun masalah, kita harus cari jalan solusinya, tidak dengan kekerasan. Malu kita kalau sudah mengaji tapi menyelesaikan masalah dengan tindakan kekerasan, main fisik, main pukul, dan seterusnya. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.